satu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Yang akan memberikan materi hari ini adalah saya, Adi Nur Khalifah, Arif Perwiradani, Didi Ditya Fritambiradi, Hartono, Muhammad Wildan Syamsudluha, dan Muhammad Nugraha Asyidiki. Yang akan kita pelajari hari ini adalah proses berdirinya Kerajaan Kutai, sumber sejarah Kerajaan Kutai, sistem ekonomi, pemerintahan, kepercayaan, kemudian masa kejayaan, dan keruntuhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kutai. Sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita bahwa Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara pada saat ini. Kerajaan Kutai diperkirakan berada di tepi Sungai Mahakam, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Akibatnya, dengan lokasi yang sangat strategis sehingga mampu menjalin hubungan perniagaan dengan India. Selain itu, komoditas-komoditas perdagangan di Kerajaan Kutai adalah pertanian. Nama Kutai sendiri mengacu pada penemuan prasasti Yupa di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini didirikan oleh Raja Kundungga yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya pendiri dinastinya adalah anaknya, di mana rajanya adalah Raja Aswawarman. Kerajaan Kutai ini didirikan sekitar abad ke-4 sampai dengan abad 5 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Kundungga, raja kedua Raja Aswawarman sebagai pendiri dinasti, dan juga raja ketiga Raja Mulawarman sebagai masa kejayaannya. Jadi materi yang kita bahas adalah sumber peninggalan dari Kerajaan Kutai. Jadi pada tahun 1879 ditemukan beberapa fragmen-fragmen atau batu-batu tiang yang berbahan yang disebut dengan prasasti Yupa. Dalam prasasti Yupa ini itu ditulis menggunakan aksara Pallawa dan juga bahasa Sanskerta yang berisi tentang perjalanan dari Kerajaan Kutai. Selanjutnya ada juga dari salah satu prasasti Yupa atau fragmen Yupa yang berisikan tentang pengorbanan Raja Mulawarman kepada para brahmana. Selanjutnya di dalam Yupa-Yupa tersebut juga terdapat silsilah mengenai Maharaja Kundungga, Raja Aswawarman maupun Raja Mulawarman. Di dalam prasasti Yupa tersebut juga digambarkan terdapat kejadian atau peristiwa Pratyastoma atau upacara penghinduan bagi orang yang belum beragama Hindu. Seperti contoh Raja Aswawarman. Raja Aswawarman itu merupakan raja yang melakukan Pratyastoma karena kebudayaan India itu masuk ke dalam namanya itu Aswawarman, berbeda dengan bapaknya atau pendahulunya yang bernama Kundungga. Selanjutnya Raja Mulawarman dalam prasasti Yupa juga memberikan hadiah pada 20.000 ekor sapi kepada brahmana. Apakah itu pasti secara 20.000 atau hanya sebagai puja sastra atau mengagum-agungkan dari Raja Mulawarman, itu tidak bisa dipastikan secara pasti. Tapi untuk upacaranya dilakukan dalam Waprakeswara atau sebuah tempat yang sangat luas dalam upacara penduri tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi, pemerintahan, dan kepercayaan. Bisa dijelaskan tadi, wilayah Kutai yang dilintasi Sungai Mahakam membuatnya cocok untuk melakukan aktivitas pertanian. Maka dari itu, sektor ekonomi yang menonjol di Kerajaan Kutai ini adalah sektor agraris. Jadi komoditas utamanya mereka yaitu pertanian. Yang mendukung roda perekonomian mereka bergerak yaitu pertanian. Selain itu, daerah Kutai yang berdekatan dengan laut juga membuka peluang dapat melakukan aktivitas perniagaan di jalur maritim. Jadi kan tadi dengan tempat yang strategis membuat aktivitas perdagangan bisa dilakukan dengan negara-negara lain. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan Kerajaan Kutai ini menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut, yaitu kerajaan dipimpin oleh raja yang dipilih secara garis keturunan, yaitu berjenjang dari ayah, anak sampai
cucu ini diterangkan di kerajaan Kutai ini sampai ada 3 raja, yaitu Kunjunga, Sulawarman, dan Mulawarman. Ini merupakan dari garis keturunan raja-raja yang memimpin kerajaan Kutai. Kemudian dari sistem kepercayaannya yaitu ada upacara penghinduan yang menjadi bukti bahwa Kutai ini memiliki kepercayaan agama Hindu yang dibuktikan tadi di Prasasti Yupa, yaitu upacara Pratyastoma, yaitu penghinduan seseorang yang belum mencapai memeluk agama Hindu. Selanjutnya membahas terkait kejayaan dari Kerajaan Kutai, di mana Kerajaan Kutai menuju masa kejayaan pada zaman Raja Mulawarman, yang mana pada ketiga putra raja tersebut, Mulawarman merupakan raja yang keberadaannya baik, kuat, dan serta kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan berupa selamatan atau kenduri, di mana pada selamatan itu didirikan oleh para brahmana berupa tugu, berupa yupa yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Selanjutnya pembahasannya yaitu tentang keruntuhan dari kerajaan Kutai itu sendiri, di mana raja kerajaan Kutai terakhir yaitu Maharaja Dharmasetia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anuh Panji Mandapa, yang mana ada konflik dari kerajaan Kutai bercorak Hindu dengan kerajaan Kutai bercorak Islam. Dan kemudian kerajaan Kutai tersebut menjadi kesultanan Islam sepenuhnya sampai saat ini. Kesimpulannya adalah bahwa kerajaan Kutai menunjukkan bahwa agama Hindu sudah eksis pada abad ke-4 di Nusantara, di mana hal itu dibuktikan dengan adanya keberadaan yupa, selamatan, dan juga persembahan 20.000 ekor sapi. Dan hal itu patut kita banggakan sebagai warga bangsa Indonesia yang harus menghargai tentang sejarah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mungkin sekian penyampaian materi terkait kerajaan Kutai dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.